Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengelola website kemahasiswaan STQ Amuntai uh, berbasis blogspot atau blogger. Jadi websitenya ini sudah kita desain. Jadi tugas untuk pengelola itu hanya uh, mengganti slide ya, mengganti slide ini. Kemudian ini tidak perlu diganti kecuali pergantian kepengurusan, itu nanti mungkin bisa saya saja yang menggantinya. Kemudian nanti tugasnya ini juga ya, untuk mengganti galeri-galeri penting di kemahasiswaan, kemudian prestasi, nah kemudian berita terbaru. Jadi nanti berita terbaru itu include dengan sini ya, tapi nanti untuk prestasi kita khususkan labelnya ya, khususkan kategorinya supaya nanti muncul di sini. Jadi ada 3 ya, ada 4, tapi yang paling penting itu ini, membuat berita baru atau postingan baru. Nah, yang pertama itu kita perlu mengakses blogger ya, nih klik blogger. Nah, kemudian muncul yang pertama ini, kita klik saja dan pastikan sudah login ya, Gmailnya sudah login. Kemudian klik ini. Nah, karena sudah login itu otomatis masuk ke menu admin sini. Nah, jadi tugasnya tadi kan ini mengupload berita saja ya. Yang paling penting itu mengupload berita. Nah, jadi nanti jika ada berita terbaru itu menunya di sini, postingan ya. Kalau yang ini itu tidak terlalu penting, nanti hanya di bagian sini ya. Mungkin ada sebagian nanti kita atur di tata letak untuk bagian slide. Oke, untuk cara memposting kita mungkin mengambil contoh berita di Kufa ya. Ini Kufa, ini ada berita. Nah, kita ambil beritanya ini ya, berita ini. Nah, caranya itu kalau kalian punya artikel kan tinggal tulis saja atau kopas. Nah, pertama itu ada postingan baru ya, postingan baru. Kita klik saja ini. Jadi kita masuk ke menu edit sini. Nah, kita tadi mengambil ini ya. Kalau kalian mengambil dari blogspot itu langsung copy saja. Copy dari sini, kemudian sampai bagian sini. Ya, klik copy, kemudian kita tempel di sini. Oke, otomatis sudah tertempel di sini ya. Nah, setelah itu kita copy lagi judulnya. Kalau diambil dari Word itu sama saja ya, seperti ini juga, atau langsung ketik langsung juga bisa. Nah, setelah semua ini sudah dimasukkan ya, foto-fotonya sudah masuk, jadi minimal satu postingan itu ada satu foto. Tugas yang selanjutnya itu adalah melabeli. Nah, jadi label ini nanti akan menjadi kategori-kategori di menu kita gitu ya, di menu-menu bagian sini nih. Nah, jadi labelnya misalnya ini karena namanya kegiatan. Kalau yang sudah pernah ditulis itu muncul di sini ya. Tapi kalau tidak muncul berarti perlu ditulis baru. Misalnya ini wisuda tahfiz ya. Nah, untuk menambah label lagi itu kita perlu koma ya, koma. Kalau misalnya kita ingin masukkan ini bagian daripada kegiatan, kita masukkan gitu. Kemudian ini sudah, ini masukkan kegiatan Kufa, kita klik Kufa Center. Oke, dirasa sudah, kemudian klik publish. Jadi sesimpel ini saja gitu ya, tidak perlu yang lain-lain. Nah, ini kan sudah terposting nih. Nah, mungkin ini ada retakanannya tidak rapi. Kita klik lagi di bagian sini ya, bagian sini nih, untuk merapikan ini. Nah, kita rapikan itu klik ini, kemudian rata kanan. Nah, kalau tidak bisa itu berarti kita copy dulu. Nah, kita letakkan di sini, kemudian enter. Begini ya.
Nah, ini baru kita atur letak kanan, atau dipancing dulu seperti ini baru kita letak kanan ya. Tidak bisa ya. Oke, kita skip saja nih ya. Kita hapus dulu. Coba lagi, bisa tidak? Oh, tidak bisa. Oke, biarkan saja seperti itu. Sebenarnya bisa saja ya, cuma nanti tambah ribet ya, yang masuk ke bagian sini. Sudah, biarkan saja seperti itu. Yang penting bisa memposting. Kita lihat, oke, sudah bisa terposting. Fotonya sudah, juga semua video. Kenapa ini bisa? Karena kita mengambil dari Blogspot juga. Nah, kategori ini tadi ya, ini bisa ditahfiz, ini nanti bisa dipanggil di menu-menu ini. Ini cara memposting ya, mudah-mudahan bisa. Jadi klik postingan baru. Nah, kemudian untuk, jadi coba kita cek, ini nanti muncul di berita sini ya, berita terbaru. Nah, di sini ya, berita terbaru. Nah, kemudian untuk memunculkan prestasi di sini itu kita perlu, contoh misalnya kita prestasi ya, kita cari artikel tentang prestasi kayaknya belum ada di prestasi, atau kita anggap ini saja ya, anggap ini prestasi ini. Anggap misalnya ini prestasi ya, kita buat sama di postingan baru juga, sama aja sebenarnya ya. Ini judul, kemudian kita copy ininya, kopinya itu dari sini ya sampai sini, kita copy kemudian tempel di sini. Nah, yang membedakan itu di sini kita tulis prestasi ya. Nah, prestasi kemudian kita publish. Oke. Sudah terposting. Nah, kemudian kita cek dulu muncul atau tidak dia di prestasi. Nah, muncul ya. Nah, jadi nanti kalau ada prestasi juara 1, juara 2 itu muncul di sini. Tetapi dia juga sebenarnya postingan ya. Postingan hanya saja untuk mudah mencari, mensortir di bagian menu ini. Walaupun sebenarnya dia adalah postingan juga. Oke, selanjutnya ini sudah ya. Jadi intinya postingan ini dengan bagian prestasi dan berita terbaru itu sama. Yang membedakan itu labelnya atau kategorinya. Nah, selanjutnya kita ingin meng-highlight, membuat slide ini. Dia ini tidak otomatis ya. Tidak terbuat otomatis, sehingga kita buat manual. Jadi kalau misalnya ada berita yang ingin kita highlight, misalnya ini. Nah, ini kita ingin meng-highlight, kita download dulu fotonya, save as ya. Kemudian judulnya kita copy. Kemudian nah, masuknya ini ingat ya, diperhatikan ya. Masuknya itu di bagian sini, tata letak. Ingat ya, masuk di tata letak. Nah, kalian jangan mengubah apapun di sini kecuali yang ingin diedit sini tadi saja, yaitu pada bagian slide. Nah, bagian slider ini ya. Ini kita klik tambah. Kalau misalnya ingin mengganti boleh ya. Misalnya ini kan sudah tidak terlalu perlu kita ganti saja ya. Tapi ini sebenarnya bisa ditambah baru. Nah, saya coba contohkan tambah baru saja ya. Coba untuk mengganti dulu misalnya. Nah, ganti ya. Ini ganti sebenarnya judulnya, kemudian captionnya, link tujuannya boleh diisi. Kalau tidak diisi, tanda pagar saja. Nah, upload fotonya, kemudian simpan. Nah, sebenarnya sama dengan cara menambah, tapi di sini yang perlu dipilih itu adalah gambar ya. Nah, klik gambar, kemudian judulnya tadi ini ya. Nah, captionnya ini kita ambil mungkin paragraf pertama saja ya. Tapi misalnya kepanjangan nih, kita coba singkatin saja ya captionnya di sini. Nah, kemudian linknya ini apa? Nah, linknya ini adalah ini, copy ini atau cut copy, kemudian tempel di sini.
Oke. Nah, kemudian fotonya tadi kita upload yang ini. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, sudah terupload. Nah, kemudian ini mungkin bisa sesuaikan ya supaya tidak terlalu bisa menyesuaikan. Nah, kemudian simpan. Oke, maka tersimpan. Nah, kemudian jika ingin merubah ordernya itu tinggal klik sini ya. Mungkin ini 1, ini 2 gitu. Ini bisa dikondisikan. Nah, tapi setelah merubah ini, jadi bagian ini saja ya, yang full slide ini, yang lain-lain jangan ya. Karena itu bisa merusak susunan yang lain. Kalau tidak paham, jadi saya rekomendasikan full slider ini saja yang diedit. Setelah diedit, kemudian klik save pada bagian bawah sini ya. Klik simpan. Sampai di sini tertulis tersimpan atau selesai. Tunggu sampai informasinya selesai. Oke, tersimpan. Nah, kita klik lihat blog saja. Nah, dia muncul kan? Nah, muncul. Nah, jadi biasanya itu muncul ya. Oke, muncul ya. Mungkin sedikit perbaikan di sini ya, kita lihat di sini. Kita tambahkan, jadi linknya di sini saja ya. Ini linknya di sini. Kita tambahkan ini. Nah, kemudian linknya ini diganti di sini supaya dia bisa diklik. Nah, linknya ini tadi dimasukkan di sini. Oke. Paste ya. Nah, ini kita beri tanda pagar saja. Kemudian klik simpan lagi. Kemudian klik save ya. Tunggu sampai selesai. Oke, kita cek lagi supaya muncul. Nah, ya muncul red ya. Ini supaya dia teralihkan ke sini. Nah, seperti itu. Jadi ini caranya ya, tapi ini kan sesekali saja ya, tidak perlu kalian setiap postingan dimasukkan. Ini highlight atau yang kita ingin di highlight saja atau di favorite ya, atau dijadikan slide utama. Nah, selanjutnya yang perlu diganti itu adalah galeri. Nah, galeri ini ya. Galeri ini hanya mengupload foto saja. Jadi kalau ini kan foto-foto orang nih, kita ganti. Nah, caranya itu juga di bagian sini, tata letak. Tapi di bagian galeri ya, kalian cari galeri. Nah, galeri. Nah, ini ya, image gallery. Nah, image gallery itu jangan yang ini diklik, tapi pada bagian sini. Nah, ini kan fotonya nih sudah lumayan banyak ya. Nah, tinggal kalian tambah boleh ya, atau diganti saja dulu karena ini kan foto orang lain ya. Nah, caranya itu seperti ini, tinggal dipilih gambar yang baru, masukkan gambar wisuda tadi. Nah, jadi kan kita misalnya beri judul saja ini. Nah, kemudian judul ini. Oke, ini tidak perlu diisi ya, tidak perlu diisi semuanya, ini kosongkan saja. Seperti ini langsung. Kemudian simpan. Nah, kemudian simpan lagi. Ya, simpan di bagian bawah sini. Setelah selesai, tunggu sampai selesai ya. Oke, selesai. Nah, kita cek lagi apakah di bagian galeri ini sudah terganti atau belum. Oke, sudah terganti ya. Nah, ini diganti-ganti saja lagi nih yang lain-lainnya gitu. Jadi cukup itu saja untuk pengelola ya. Nanti yang penting itu kan beritanya selalu update ya, selalu semua, khususnya untuk orang-orang yang ingin melihat bagaimana perkembangan di STQ, apa saja kegiatan-kegiatannya. Nah, supaya tercover di sini.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Jika kurang jelas itu bisa nanti tanyakan langsung ke saya gitu. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.